Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wendy Anggreni Fatmadi dari Prodi Ilmu Perikanan. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang paradigma pengembangan iptek. Potensi manusia dalam pengembangan iptek, yaitu pengembangan potensi manusia yang merupakan aspek fundamental dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, di mana potensi manusia yang mencakup kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi-inovasi serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Potensi manusia dalam pengembangan iptek terbagi menjadi dua, yaitu potensi jasmani dan potensi rohani. Potensi jasmani yaitu mencakup kemampuan fisik dan biologis, indera keterampilan motorik yang berperan dalam eksplorasi iptek, di mana pendidikan fisik, pelatihan teknik, dan kesehatan yang mendukung optimalisasi potensi ini. Teknologi seperti teknologi modern yang dapat membantu individu dengan keterbatasan fisik dengan berkontribusi. Kemudian potensi rohani yaitu mencakup aspek spiritual, moral, dan emosional dalam pengembangan iptek yang dapat membantu inovasi tetap etis dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dapat dikembangkan melalui pendidikan karakter dan pembinaan spiritual. Potensi manusia dalam pengembangan iptek yaitu yang pertama, peran pendidikan dapat mengembangkan kecerdasan dan menyeimbangkan teknologi dengan etika. Kemudian integrasi potensi dan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, big data dan Internet of Things yang dapat mendukung potensi manusia. Kemudian keseimbangan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani yang dapat menyeimbangkan dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Fondasi iman dan takwa. Iptek harus berdasarkan iman dan takwa agar dapat bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Manusia sebagai khalifah di bumi harus memanfaatkan iptek sesuai kehendak Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 2. Dan ayatnya yaitu Allahumallazi rafa'as samawati bighairi gamadin farau nahazumastawa alal arsy wa sahharas samsa wal qamar kullun jahril li ajalin musamma yudabbiral amra suwasilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, yang artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang yang dapat kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arasy serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beradab hingga waktu yang telah ditentukan atau kiamat. Dia Allah mengatur urusan makhluknya dan merinci tanda-tanda kebesarannya agar kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhanmu. Rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran terdapat 3, yaitu keyakinan Islam sebagai potensi iptek. Iptek harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta hukum syariah halal haram. Kemudian tujuan memperoleh ridha Allah. Iptek sangat dikembangkan untuk kesejahteraan dunia akhirat. Ketiga, etika sebagai bagian pengembangan iptek. Teknologi tidak boleh merusak manusia dan lingkungannya. Adapun kesimpulannya yaitu pengembangan iptek dalam Islam harus berdasarkan iman dan takwa, mengintegrasikan ilmu dengan agama, serta menjunjung etika dan nilai kemanusiaan dengan keseimbangan potensi jasmani dan rohani.
iptek dapat memberikan manfaat yang luas untuk bagi umat Islam tanpa melanggar prinsip syariah Islam. Demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.